Di mana dia ketika Rohingya menangis, kisah Aung San Suu Kyi di Nigeria. Di manakah ia berdiri ketika anak-anak dipenggal kepala, ketika pemuda dibakar hidup-hidup, ketika gadis diperkosa bergantian, ketika bulan dipanah, ketika Rohingya menjerit luka. Ia yang kini disorot dunia, terdiam di pojok ruangan. Hatinya gusar, dipeluknya Nobel perdamaian itu, dipeluknya pula kuasa dari rakyat. Celaka, ujarnya. Harum namaku ketika dizalimi, kini membusuk ketika aku berkuasa. Oh, hidup yang misteri, kau datang tak terduga. Dikumpulkannya para hulu balang, dimintanya nasihat. Apa yang harus kulakukan? Mengapa terjadi kekejaman? Lama ku rawat kebun bunga, mengapa kini penuh ular berbisa? Berdiri satu hulu balang, ia dikenal ahli strategi. Dingin wajahnya, sebeku hatinya. Ibu, pemilu kian dekat. Korban itu tak terhindarkan. Keamanan harus ditegakkan. Ketegasan harus ditunjukkan. Kekejaman berguna untuk melumpuhkan. Bahkan samudera yang luas perlu ikan hiu yang ganas. Tapi korban itu kelompok minoritas. Jumlah mereka kurang 5%. Mereka dimusuhi mayoritas. Menunjukkan simpati pada 5% akan melukai 95%. Jangan ibu membela satu hama dan rusakkan kebun bunga. Bertahanlah untuk diam. Tunggu pemilu usai. Ibu lebih bisa berperan ketika kuasa digenggam. Gegabah memainkan hati, ibu akan rugi. Pemilu sebentar lagi. Gelap malam memang kelam, tapi cahaya fajar segera tiba. Sang ibu pun menyanggah. Tapi bukankah aku sekarang berkuasa? Hatiku bukan kalkulasi matematika. Aku juga punya air mata. Harus ada yang kulakukan. Aku tak suka kekejaman. Jangan beternak ular di kebun bungaku. Kembali bicara hulu balang lain. Ibu, dengarkanlah rekaman ini. Pasukan kita menjadi saksi. Apa daya, kita tak di surga. Masyarakat memang terbelah. Bela semua tak bisa. Terdengar itu rekaman. Suara pemimpin mayoritas yang ganas meyakinkan itu hasutan, sekaligus menakutkan. Ujar pemimpin itu. Lihatlah mereka yang minoritas, cepat sekali beranak pinak. Mereka kembang biak secepat kelinci. Pada waktunya mereka mayoritas, kita pun minoritas. Mereka akan menindas. Sebelum terlambat, kita harus menumpas demi negara, demi keyakinan.
Skor masa pun bertalu-talu. Ya. Sebelum terlambat, kita harus menumpas. Demi negara, demi keyakinan. Hawa panas mengubah angkasa. Hilang sudah langit biru, berganti kobar api kebencian. Hewan menjerit, kebun bunga terbakar. Sang ibu semakin gusar. Kembali ia menyanggah. Tapi dunia akan celaka jika dibagi mayoritas dan minoritas. Dunia tak dibuat untuk menang dan kalah. Aku harus dengar suara mayoritas. Tapi aku juga punya air mata. Harus ada yang kulakukan. Aku tak suka kekejaman. Jangan tumpas hama dengan racun yang menghancurkan kebun bungaku. Berdiri hulu balang lain, ujarnya. Ibu harus memilih. Jangan ibu serakah. Tak bisa dapatkan semua. Menjadi pahlawan manusia atau pemimpin yang kuasa. Dalam dunia yang terbelah, semakin kuasa ibu sebagai pemimpin, semakin ibu kurang manusiawi. Semakin ibu manusiawi, semakin ibu lemah sebagai pemimpin. Silahkan ibu memilih. Kita ada di bumi. Nirwana hanya ilusi. Pergi sudah semua hulu balang. Ia kini sendiri. Lama ia merenung, hatinya semakin bergetar. Dipeluknya kembali Nobel perdamaian itu. Dipeluknya pula amanah kuasa. Ia menjerit dalam diam. Mengapa tak bisa kudapatkan keduanya? Itu kebun bunga yang ia rawat dengan air mata, tumbuh dari perjuangan lama, kini terbakar. Bahkan Nobel perdamaian itu kini meronta, tak ingin dipeluknya lagi.